Sebelum lanjut nonton video pos kota, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan postingan pos kota yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan malam tergantung teman-teman yang menonton kita. Jadi pada hari ini saya mengundang salah satu kawan saya. Beliau tinggal di kota Semarang, namanya Mas Raka. Beliau juga planner yang beraktivitas di Semarang. Kebetulan pernah sekolah bareng sama saya, walaupun beda tahun ya. Jadi kita tapi sebenarnya hari ini tidak akan bicara langsung ke topik mengenai perencanaan itu sendiri. Sebenarnya kita lagi banyak mau bicara mengenai kesehatan masyarakat. Jadi ada orang yang bilang masyarakat, after this, setelah COVID-19 ini, orang akan lebih peduli terhadap kesehatan. Orang akan lebih aware terhadap hal-hal kesehatan, hygiene, personal hygiene, kesehatan pribadi, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, dan sebagainya. Nah, salah satu topik yang kita mau angkat adalah apa yang dilakukan oleh masyarakat dan teman-teman, yaitu adalah berlari dalam konteks kota lah, urban run lah, jadi nggak ngomongin trail run ya. Oke, silakan Mas Raka, perkenalkan diri dulu dan lain sebagainya, silakan Pak. Ya, halo teman-teman, nama saya Raka Suryandaru, sehari-hari sebagai planner based di Semarang. Seperti sudah dikenalkan oleh Mas Catur, hobi lah ya. Jadi saya bilang hobinya apa? Hobi lari sejak 2010 begitu. Jadi udah satu dekade dong larinya. Dan pantesan lo nggak gemuk-gemuk kayak gue. Ya. Nah, saya setuju dengan yang Mas Catur bilang bahwa COVID ini jadi turning point begitu buat beberapa orang. Jadi pingin olahraga, jadi pingin jadi sehat, karena kan kita tahu ya kalau salah cara buat kita defend gitu, melindungi diri dari COVID dengan cara punya imun tubuh yang baik. Dan imun tubuh yang baik itu diperoleh dari 3 hal gitu kan. Yang pertama cukup istirahat, yang kedua makan teratur, yang ketiga olahraga. Sehingga tentu kita embrace, kita menyambut begitu jika memang nanti teman-teman pasca COVID jadi punya willingness ya, jadi punya keinginan untuk meluangkan waktu lah setengah jam per hari, 3 kali seminggu untuk olahraga apapun itu olahraganya. Yang suka permainan, bisa futsal, basket, volley, whatever. Yang lebih suka olahraga sendiri, endurance, bisa lari, sepeda, berenang. Saya pikir sih opsinya sangat banyak, sangat terbuka. Go ahead. Emang lu pernah lari di mana aja? Ya, kan kalau misalnya udah pernah ikut lomba lari di mana aja? Borobudur Marathon yang gue tahu. Selain itu di mana lagi? Iya. Gak usah ngomongin personal best lah, ngomongin lombanya aja dulu. Iya. Di Indonesia lah ya. Major event ikut lah. Bali 2012 sama beberapa teman-teman, ada Tio, Plano 2002, Andre, terus beberapa teman lah, bareng gitu. Terus sih ini ya. Maybank Bali. Masih BII bahkan ketika itu. Terus ini kemarin Pokali Solo harusnya mau ikut juga? Nggak ikut sih, karena tahun ini kebetulan juga suka sepeda gitu, jadi rencananya setengah tahun pertama mau cycling, setengah tahun kedua baru mau lari, jadi fokus aja gitu. Kemarin rencananya mau ikut bulan Juli, mau ikut Tour de Borobudur, itu 40 kilo gitu, naik sepeda. Tahun kemarin ikut Happy Customer, pengen ikut lagi gitu ya. Jadi memang nggak ada event lari di awal tahun. Tapi tadi
Jogja Marathon, Borobudur, Bali, Jakarta Marathon, Milo 10K, jadi ya ikut lah. Kalau di luar negeri kebetulan karena sempat juga stay begitu di UK, pernah ikut Great North Run di Newcastle, itu half marathon ya, satu yang paling bergengsi gitu. Terus seru juga sih, dan ini ya ambience-nya tuh asik. Ya, jadi sedih dong kalau dengan tidak adanya beberapa event lari sekarang, tapi masih olahraga. Masih. Olahraganya di outdoor atau indoor atau sebatas komplek rumah? Ya, I have to say outdoor ya. Habis bingung sih kalau kompleks terlalu kecil ya. Jadi mau nggak mau harus keluar, tapi ya sendiri, jaga jarak. Nah, sebenarnya yang lo kangenin dari berlari katakanlah di kota tuh, gosokan kota tuh apa sih sebetulnya? Ya sesuai dengan judul ini diskusi kita, sense of place begitu. Buatku yang seru dari berlari di kota adalah kita bisa menikmati kota dengan cara yang berbeda. Menikmati kota dari skala 1:1, kalau kata Ian Gill, kota berskala manusia gitu. Jadi gimana kita bisa merasakan pabrik urban fabric begitu ya. Kita bisa lihat titik kota yang cantik, titik kota yang ugly seperti itu, dan itu bikin kita punya kesan yang mendalam. Jadi bagi lo tuh berlari, kalau lo lebih senang apa? Trail run, lari di stadion, lari keliling kota, atau apa? Kalau lo pribadi, lari kota. Kenapa itu jadi sangat tadi ya sense of place tadi, selain itu ya. Emang apa sih yang lo rasain kalau misalnya lo lagi lari itu dengan hiruk pikuk? Ya. Lo nggak takut tabrak motor ya? Ya. Kalau di Semarang nggak ya, kalau di Jakarta lo tabrak motor? Tapi takut dan kita bisa bilang bahwa infrastruktur untuk pedestrian sudah mulai ada. Kita lihat 5 tahun terakhir PU UC investasinya lumayan baik begitu untuk infrastruktur yang canggih. Jadi kita carikan perubahannya ya. Gimana dulu kita nggak punya pedestrian yang baik, lampu jalan yang cukup terang dengan jarak lampu jalan yang yang cukup begitu. Sekarang kita lihat perubahannya, dan itu saya pikir kalau kemudian pemerintah sudah invest, ya kita nikmati dong. Kan itu diciptakan untuk kita gitu. Dan saya rasa mungkin belum di-utilize dengan baik ya. Jadi aku akan bilang bahwa ya ini as simple as ada hal baik, ada pembangunan, kita nikmati, kita promote ke orang-orang bahwa ini baik, ini aman, ayo kita gunakan bersama. Emang spot track lari favorit lo di mana? Nah, kalau anak Semarang nih, kita punya 5K gitu yang yang favorit gitu. Kita sebut sebagai mungkin segitiga, kayak kalau di Jakarta kita punya Gastu, Sudirman sama Kuningan begitu. Kalau di Semarang itu 5K exactly 5,00 atau 5,02 begitu ya. Itu dari Simpang 5. Aku nih teman-teman familiar ya dengan Semarang, kita bisa Google dengan cepat nanti begitu. Ya. Oke, dari Simpang 5 ke arah Jalan Gajah Mada sampai ke tempatan pertigaan Pemuda. Ada ada es hardware di kiri jalan. Ya. Itu di kanannya ada kedai kopi favorit, itu you must go there next time kita kesana. Kalau ketemu kita kesana. Pemuda kita belok kiri sampai ke di Jalan Pemuda. Ini namanya Jalan Bojong ya zaman dulu ya. Tapi ada berubah gitu. Jalan Pemuda itu jalan utamanya Kota Semarang, ada balai kota, kantor Bapeda Provinsi, ada Mall Paragon. Itu ada yang hotel itu ya? Ada hotel kan ya? Ya, Crown Palace. Sekarang namanya Hotel Po. Itu sampai ke Tugu Muda, bundaran Tugu Muda, kita balik ke Simpang 5, itu pas 5 kilo. Nah yang menarik ya, saya nggak tahu Mas Karno lebih sering main gitu keliling kota Indonesia, kota yang dihubungkan oleh bundaran, mungkin Semarang salah satunya. Bisa nggak? Mungkin sering saya kasih contoh, yang lain di mana ya? Jadi kita punya image yang baik gitu. Kalau Semarang itu dari arah Jakarta, masuk
Bundaran Kalibanteng, Bundaran Tugu Muda, Bundaran Simpang 5, itu kita ke arah timur gitu kan. Itu ada image kota yang kuat begitu, dan itu asik buat nikmati dengan berlari karena tadi pedestriannya super lebih dari yang depan Bapeda Kota juga besar itu kan ya. Ya sebetulnya lo menjalani track itu dari waktu ke waktu tuh seperti apa gitu. Lo bayangin dulu waktu 15 tahun ya berarti lo kuliah. Ya 2004 ya 15 tahun yang lalu ya. Kurang lebih 15 sampai 20 tahun yang lalu menjalani kehidupan di sana dibanding sekarang itu apa yang bisa lo rasakan dalam ketika berlari gitu. Betul. Jadi inget nih memang si rute lari itu kebetulan memang rute aku gitu pulang naik angkot ya. Kalau zaman dulu kan anak sekolah naik angkot ya. SMA kelas 2 baru pada naik motor gitu, kita naik motor gitu. Tapi itu ruteku ke jalan ke tempat angkot, kemudian kita bareng-bareng gitu. Jadi mungkin ada unsur romantismenya juga sih. Kita pengen mengulang hal-hal yang sangat sederhana dulu waktu masih sangat belia begitu, belum banyak hal-hal yang rumit. Jadi kalau kita punya kesempatan buat mengulang hanya bagian tadi berjalan kaki saja, itu saya pikir itu satu hal yang baik. Terus yang berubah mungkin itu kenapa menjadi track favorit kali? Bisa jadi. Karena sebagian besar pelari kan pasti seumuran masyarakat ataupun di atas sedikit atau di bawah sedikit ataupun di atas sedikit. Mereka kan dulu kan kalau saya pertama kali ke Semarang itu tahun 2005 kalau nggak salah. Saya nginep di depan Novotel. Tapi bukan di Novotel ya, depan Novotel ada Hotel Merbabu. Ya betul. Di Jalan Pemuda. Saya suka kebalik-balik antara Hotel Merbabu Jalan Pemuda atau Hotel Pemuda Jalan Merbabu. Nah, waktu itu 2005 itu masa-masanya Bondan Winarno almarhum. Pada saat itu membayangkan kalau zaman gini, kalau sekarang orang itu datang ke satu kota dan memfoto buat Instagram di satu konten yang sama, Instagramable gitu istilahnya. Oh, di sini tempat spot foto, kita foto lagi. Kalau tahun 2005 itu kita kalau berjalan ke satu kota tuh kita akan merefer pada website ataupun ininya Bondan gitu. Dia pernah makan di mana. Nah, itu kan ya. Dan waktu itu ketika saya pertama kali Semarang tuh set of list food di Semarang tuh banyak banget. Ya. Dan itu saya lalui waktu itu dari Hotel Pemuda itu, Hotel Merbabu itu, jalan kaki saya. Ya. Literally jalan kaki. Kan itu semua ada di situ kan. Ada tahu pong, ada sate sapi dan segala. Saya jalan aja tuh. Jadi menurut saya waktu itu koridor itu memang koridor yang sangat membuat memori, Pak. Untuk saya yang waktu itu baru pertama kali datang. Tapi kalau buat teman-teman pelari di Semarang gimana koridor itu? Ya, itu tadi sangat vibrant begitu. Yang pasti kalau kita lari di kota kan memang musuh utama kan traffic ya. Kendaraan bermotor begitu. Sehingga kalau kita kemudian di Pemuda tadi kita punya pedestrian lebarnya di berapa meter ya? 10 meter ya lebih gitu. Asik gitu, sangat aman, sehingga kalau kita nggak punya opsi atau kita punya tamu dari luar kita ajak ke sana, kita nggak punya banyak pilihan. Jadi itu, tapi tadi saya pikir sih mungkin faktor romantisme tadi ada gitu, karena tadi itu adalah rute yang saya gunakan untuk pulang sekolah naik angkot gitu. Tapi satu sisi juga segitiga tadi itu Pemuda Simpang 5 itu juga CBD, Central Business District dengan gedung perkantoran, high rise building yang segala, dan kan kita suka bilang ya, suatu hari gue pingin deh bisa kantor gue bisa di sana misalnya gitu. Jadi part of it is my past, but part of it we can say perhaps my future. So jadi makin asik, jadi kita punya alasan lah kenapa pengen lari. Walaupun itu alasan yang gue baru temukan barusan karena tadi Catur nanya. Kalau Catur nggak nanya mungkin saya juga nggak bisa jawab itu. Enggak, di Semarang tuh banyak yang lari. Banyak. Oke.
itu terjadi akibat artinya gini, ruang publik tadi kalau saya ingat Jalan Pemuda itu kan udah dari zaman dulu, berarti zaman dulu ya, udah 15 tahun yang lalu saya pertama kali ke sana tuh, itu pedestriannya sudah besar sekali ya. Seingat saya waktu itu saya jalan kaki kok, makanya saya tahu ada SMA itu di situ. Oh ini SMA-nya, banyak anak kuliah, anak Semarang di sini, saya bilang. Nah, jadi apakah kemudian keberadaan infrastruktur publik yang baik itu kemudian menstimulan orang untuk lebih senang berlari? Iya, pasti karena ya memang itu pertanyaan bagus ya, Catur, seperti apakah itu telur dengan ayam gitu, infrastrukturnya dulu orang mau lari atau ada keinginan dulu kemudian pemerintah mendengar merespon lewat musrenbang whatever, kemudian dibangunlah hal-hal baik sesuai dengan kemauan warga. Tapi saya pikir yang nomor satu sih, begitu ada investment orang akan datang, dan tadi ya harus yang berkualitas sangat baik ya. Dan saya pikir tadi Catur nanya apa yang berubah dari Semarang 5 tahun terakhir. Saya pikir investasi dari pemerintah pusat luar biasa, komitmennya besar. Apa Catur bilang nggak berhasil gitu ya Semarang gitu ya. Ada faktor lainnya, Catur bisa cerita sendiri nanti silahkan. Tapi kalau dari saya kita tahu dalam 5 tahun terakhir kita punya Kota Lama revitalisasi, Pasar Johar revitalisasi, Waduk Jatibarang, Polder Banger, Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, Tol Trans Jawa, stasiun double track. Jadi bayangin betapa berubahnya tadi ya, wajah kota, image kota dengan infrastruktur yang disiapkan oleh pemerintah, dan itu sedikit banyak membuat orang nyaman buat beraktivitas. Bahkan saya bisa temukan beberapa teman, nggak hanya saya pikir hanya saya begitu, tapi ada juga beberapa teman yang kerja lama di luar Jakarta, kota besar lainnya, dan I'm going back to Semarang and I think I can do something here. So itu nggak akan jadi kalau tadi nggak ada inisiatif dari Jadi mungkin Semarang model di mana kota itu kemudian dilengkapi secara infrastruktur, lalu kemudian akan kita kan selama ini infrastruktur selalu kita kaitkan sama investasi, tapi kita jarang sekali mengkaitkan infrastruktur atau kualitas hidup kota dengan kreativitas SDM. Artinya kalau misalnya kotanya livable, maka akan SDM terbaik dan kreatif nggak akan tidak senang untuk tinggal di Semarang sebetulnya, atau tinggal di kota lain gitu ya, sebenarnya begitu ya masyarakat. Jadi mungkin Semarang nanti tinggal kita tunggu aja ya, apakah berkumpulnya SDM yang punya certain preference. Kan gue pengennya kalau jalan tuh kayak gini, sebesar ini dan lain sebagainya, itu pengaruhnya terhadap perekonomian kota Semarang ya. Begitu. Menarik. Jadi kita dengan kita punya kota yang livable, kita meng-attract the best talent gitu ya, untuk mestinya begitu. Kita kembali ke topik lari lagi deh. Iya. Sebenarnya jadi dari lari itu kemudian muncul komunitas-komunitas kalau di Semarang. Komunitas itu tematik atau campur aja, misalnya komunitas lari malam atau apa, itu gimana Mas? Based on apa biasanya? Sangat fluid, sangat cair, sangat inklusif, sangat terbuka, mungkin yang tentu ada Indo Runners, kita sebut sebagai Semarang Runners ya, ada Fake Runners, ada Freeletics, ada kalau saya sama teman-teman ada MIB Running Club. MIB itu karena itu dulu teman-teman SMA ya, berapa ya, MIB itu singkatan dari Muter Imam Bonjol katanya. Jadi waktu SMA kalau jam olahraga itu kita lari Muter Imam Bonjol. Jadi MIB karena lagi film MIB kan ketika itu kan. Nah jadi tadi ya sangat terbuka, sangat inklusif, dan itu mengurangi gap ya di kehidupan sehari-hari, gap ekonomi, gap sosial begitu, sehingga saya pikir hal yang bagus.
Well, aku boleh bilang di sini kan bahwa kita tahu ada teman-teman yang keturunan begitu di semua kota ada. Nah, dengan adanya komunitas lari itu jadi sangat cair ya. Kita bisa ngobrol bareng dan di waktu lari itu kita saling menjaga gitu ya. Ada yang jadi kapten, ada yang jadi orang yang paling belakang gitu. Jadi kita nggak lihat lagi tuh perbedaan suku, ras, ekonomi. Udah cuma kita lari aja gitu. Mau pakainya naik Pegasus terbaru atau Asics terbaru dengan pakai yang local brand, itu semua sama, semua equal. Dan itu yang beauty of lari itu sih. Tapi sama seperti Mas Raka sebetulnya, kalau saya juga menikmati sekali memang lari di berbagai tempat. Tapi kalau saya di luar kota, nah, kalau saya di luar kota itu saya menikmati sekali menapaki jalur, walaupun saya takut kesasar sih, tapi menapaki jalur yang memang di kota-kota itu, ini memahami dan lain sebagainya. Oh ya, memang pemahaman ruang ketika kita berlari itu menjadi lebih baik dan misalnya kita keliling-keliling survei, naik mobil dan lain sebagainya. Makanya beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman yang planners gitu ya, kalau misalnya kita mau survei itu jangan naik mobil atau jangan naik motor, jalan kaki menapaki dan lain sebagainya. Nah, lalu kalau bicara tantangannya ke depannya, kalau untuk berbicara track berlari sebenarnya Mas Raka, itu sebenarnya ekspektasinya kayak apa ya? Harusnya seperti apa public space kita bisa mewadahi ini? Karena kan tadi kita bicara dengan ada COVID-19 mungkin orang akan lebih banyak olahraga. Kalau orang nggak diwadahi, dia akan cari tempatnya sendiri, pasti begitu. Orang Indonesia kan nggak semua rely on government gitu. Ya kalau nggak bisa dicariin, ya gue cari sendiri lah. Nggak bisa lari di pedestrian, ya kita lari di stadion gitu misalnya. Cuman kan akan lebih baik kalau misalnya kemudian kita bisa menyediakan fasilitas-fasilitas olahraga yang lebih baik. Nah, kalau menurut Mas Raka, udah nggak hanya bicara Semarang, kasus seluruh Indonesia, sebetulnya infrastruktur seperti apa sih yang dapat mendukung dan menstimulan urban health ini? Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara infrastruktur tadi ya, mendukung urban health kan hal yang tersier, hal yang mewah. Kang Catu tahu sendiri karena sehari-hari aktivitasnya programming gitu, ada banyak hal yang lebih urgent seperti air bersih, mungkin persampahan and so on, kumuh gitu, sehingga urusan urban health itu mungkin belum ada on top of our list gitu. Sehingga tentu tantangannya justru dikembalikan ke teman-teman birokrasi, gimana bisa bernegosiasi dalam penganggaran begitu supaya kemudian bisa punya pos yang cukup untuk tadi membuat pedestrian baru, PJU baru, karena kota kita kan tumbuh secara organik ya, samping gitu. Sehingga ya sudah, itu realitasnya planning terlambat daripada pembangunan begitu, sehingga kemudian kita ikut belakangan ya, kita harus bisa buat public space di antara ruang-ruang yang sudah tercipta secara informal sebelumnya. Nah, itu kan jadi mahal kan, karena pasti mau nggak mau ada pembebasan tanah, kemudian ya tadilah kita harus bikin hal yang dari nol. Sementara walaupun aku bilang ya, Bandung yang bagus mana? Dago. Surabaya yang bagus mana? Tunjungan. Semarang yang bagus mana? Pemuda. Kalau kita keluar dikit kan nggak ada. Kalau kita ke mana ya, ke Bandung gitu, ke Antapani misalnya gitu kan, naon atau ke Surabaya sampai ke belakang Pasar Turi gitu, udah nggak ada apa-apa gitu ya, yang sifatnya infrastruktur yang menunjang public health. Itu suatu hal yang sangat mewah, sangat mahal. Nah, gimana tantangannya di sini? Pemerintah baik pusat maupun daerah itu bisa berkolaborasi untuk bisa bagi tugas, bisa menyiapkan public space, livable, ruang yang lebih livable. Terutama
mungkin menarik juga, saya nggak tahu Mas Atu mungkin bisa sharing sedikit di sini, gimana sih sebenarnya peluang pendanaan non pemerintah untuk membiayai infrastruktur kota, sejauh mana itu mungkin dilakukan? Sebetulnya kalau isu urban health, kembali tadi ke urban health ya, sebenarnya yang menjadi concern itu kalau menurut saya adalah jadi kita kan selama ini bicara urban health itu sebatas soal kesehatan, atau sekarang lagi ramai-ramainya soal COVID-19 gitu, kesehatan dan lain sebagainya, ataupun sebatas kepada posyandu dan lain sebagainya. Tapi padahal kalau kita lihat lebih jauh, salah satu permasalahan perkotaan itu sekarang adalah obesitas, diabetes gitu, dan artinya menurut saya memang dengan kota-kota yang semakin kompak ya, orang jadi semakin sulit untuk beraktivitas, terutama di Jakarta, beraktivitas secara proper, maka kota tuh memang harus memikirkan seperti itu. Nah, yang tantangannya kalau menurut saya dalam konteks penyediaan ruang terpublik dalam konteks urban health ini adalah segmentasi memang yang belum. Jadi kita membuat ruang publik itu sama gitu. Padahal kan ada juga mungkin ruang publik buat anak, itu mungkin bisa kita buat di skala-skala. Jadi kita membuat ruang publik itu, kritik saya kepada beberapa kota adalah fabrikasi dari beberapa hal yang mungkin dilihat di kota lain. Lihat Bandung seperti ini, dia pengen bikin di kotanya. Lihat Singapura seperti ini, dia bikin seperti kotanya. Atau jadi sangat fabrikasi gitu. Padahal kan sebenarnya kita butuh ruang-ruang terpublik, ruang terbuka publik kecil-kecil mungkin, skala-skala kecil ya, berapa ratus meter persegi kecil di skala-skala kelurahan, karena itu segmentasinya adalah untuk anak-anak. Ya. Nah, untuk mungkin orang-orang yang sudah lebih dewasa, mungkin itu ruang terbuka publiknya itu lebih ke skala-skala kota dan lain sebagainya. Tapi yang belum kelihatan kalau di Indonesia apa coba? Ruang terbuka publik untuk orang tua. Lansia, itu kita belum pernah lihat, padahal kan dalam konteks itu kita perlu gitu. Akhirnya kita lihat adalah tercampur, yang memang nggak ada salahnya juga mereka beraktivitas di wilayah itu ya. Cuma kan memang kita masih sebatas ramah belum sampai, kan beda ya kalau LDL itu kebutuhan terhadap ruang terbuka publiknya tuh mungkin lebih spesifik ya, aktivitasnya lebih terbatas. Sekarang itu yang saya lihat ruang terbuka publik didesain baik yang dibangun oleh banyak pemerintah kota tuh sangat generate dan fabrikasi dari berbagai tempat, atau ngelihat di Instagram oriented development gitu. Lihat di Instagram gini dibikinlah seperti ini, dibikinlah seperti ini. Jadi semua pembangunan itu bagaimana bisa membuat tempat-tempat yang baik untuk buat Instagram. Jadi dalam konteks desain, dalam konteks urban design memang menurut saya desain ruang terbuka publik kita tuh harus lebih, tidak bisa lagi fit for all gitu, harus lebih spesifik, melihat karakter wilayahnya gitu. Misalnya di sini lebih banyak orang tua, di sini lebih banyak anak-anak, di sini lebih banyak orang sektor informal, di sini lebih banyak apa gitu. Nanti yang mungkin kadang-kadang mungkin nggak perlu besar-besar juga gitu. Di wilayah kelurahan saya nih banyak anak kecil nih, jadi kita bikin aja yang kecil-kecil tapi banyak. Nah, tadi peluang bagaimana funding non pemerintah, sebenarnya ada beberapa yang berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya beberapa itu ada peluang untuk itu sebetulnya, karena mereka itu kan jadi ajang promote juga. Cuman problemnya adalah kalau swasta ketika ingin melakukan funding terkait dengan ruang terbuka, mereka rata-rata pengen clean and clear, udahlah beres, pokoknya gue tinggal bangun. Nah, itu yang kadang-kala tidak bisa dipenuhi oleh beberapa, menurut pengalaman saya pada beberapa kasus, pemerintah kotanya maupun komunitasnya tidak bisa memenuhi. Makanya biasanya mereka lebih suka, karena mereka kan, kalau pemerintah kan boleh gagal ya, proyeknya tuh boleh gagal gitu. Kalau swasta tuh mereka tidak menerima kegagalan, karena ini kan dalam konteks CSR. Dalam konteks mereka nggak mau gagal. Kalau dalam konteks bisnis sih gagal no problem, tapi dalam itu mereka sangat meminim sekali resikonya. Jadi memang itu harus sangat spesifik ya, Bang. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut masyarakat dari melihat perkembangan beberapa tahun terakhir, apakah infrastruktur kota itu sudah bisa memenuhi infrastruktur kota-kota, bukan hanya Semarang, sudah bisa memenuhi, dan bukan hanya kota besar ya. Masyarakat pernah beberapa kota di Jawa Tengah atau beberapa kota di luar Jawa sudah bisa memenuhi belum keinginan orang atau ekspresi orang untuk berlari.
Ya, saya harus jawab diplomatis gitu. Apa namanya? Tapi perbaikannya lihat begitu ya. Dalam 5 tahun terakhir begitu, betul tidak hanya di Semarang, tapi di banyak kota, perubahan dari ruang publik, jalur pedestrian untuk berlari itu masif, very much appreciated. Tapi ya kurang dong, harus lebih push lagi. Dan saya pikir butuh dukungan banyak pihak. Dan yang menarik memang tadi Kang Catuy, gimana ya kalau kita sudah sediakan, itu orang mau make? Ada beberapa sih memang tergantung. Tapi memang orang Indonesia kan resilience-nya tinggi banget ya. Ya. Jadi yang penting ada aja dulu, kalau menurut saya. Ya. Orang Indonesia dikasih stadion bola aja bisa lari gitu ya. Ini kalau misalnya berlari di seperti yang dilakukan oleh masyarakat itu kan mewah banget ya. Tidak semua yang kotanya seperti itu, bahkan di Jakarta. Dulu GBK sebelum di revitalize kayak sekarang sih ada lari. Cuman kan dulu kalau kita masuk GBK itu, kalau kita jalan dari misalnya katakanlah Masjid Albina ke dalam itu kan gelap banget. Terus tiba-tiba ada yang mabok, letang gitu, ada botol jatuh dan lain sebagainya. Itu jam 8-an Jadi sangat nggak friendly. Tapi sekarang coba kita lihat semua elemen di sana lari. Dari yang orang tua, anak muda, anak SMA, sampai yang semua berlari dan masa aman gitu, karena sudah ada lampu dan lain sebagainya. Akhirnya di satu sisi itu menstimulkan orang untuk bergerak gitu. Jadi sebetulnya kalau kota-kota itu ingin memperpanjang, kalau menurut saya sederhana walaupun ini elemennya banyak banget, ingin memperpanjang hidup warganya, sediakanlah ruang terbuka publik lebih banyak. Orang harus stimulasi. Tapi pertanyaannya nih Mas Raka, habis ini menurut Mas Raka gimana? Ada social distancing, karena kan COVID-19 menurut saya ini akan seperti kayak demam berdarah dan HIV gitu, akan selalu ada, tapi kita akan merespon, akan merespon dengan perilaku, behavior kita akan berubah. Nah setelah ini kan pasti seperti itu, artinya vaksin mungkin tidak akan ditemukan, tapi kita akan cenderung mempertahankan jumlah pasien supaya tidak melebihi kapasitas kesehatan. Ini akan merubah nggak behavior orang berlari di kota, khususnya di kota-kota padat ya? Nah, memang itu tadi ya, hal yang tadi istilah Kang Catuy kita kangenin gitu. Yang pasti kan berarti sudah 1,5 bulan ini kami gitu nggak lagi latihan bareng. Karena kita mau social distancing, untuk kita pengen dorong lah supaya selesai. Tapi kalau kemudian ini jadi new normal, kita nggak bisa bayangin ya. Jadi kita nggak pernah lagi kumpul di stadion, latihan interval per training bareng-bareng. Sekarang sudah digantikan oleh Zoom dengan pelatih yang online. Nggak seru sih. Jadi at some point itu kita pengen kembali ke situasi sebelum COVID, bisa latihan bareng, bisa karena tadi yang jadi beauty of running itu karena bisa tadi sih sisi sosialnya, sisi bersosialisasinya gitu. Aku harus bilang bahwa kita orang sibuk gitu, waktunya nggak banyak, jadi kalau kita bisa ketemu 2 jam setiap minggu itu hal yang sangat berharga. Dan kalau itu kemudian harus hilang sama sekali karena kita akan punya behavior baru, itu tentu bakal sedih sekali sih. Sekarang kota lama sebenarnya masih penuh. Apa itu? Masih ya. Udah sepi sekarang ya. Ya berarti kan nanti kan ruang-ruang publik yang sudah terlanjur dibangun kan menjadi underutilized ya dengan ini. Underutilized. Kita jadi nggak bisa lari. Jadi ya ini bukan new normal sih, nggak normal. Saya bilang new normal apanya, nggak normal kok gitu. Karena ini melawan kita, melawan DNA kita gitu. DNA orang Indonesia itu kan ngumpul, kuyup dan lain sebagainya. Kalau mungkin di Cina atau di Jepang atau di negara Eropa disuruh social distancing apa-apa ya mungkin bisa-bisa aja mudah gitu. Lebih mudah lah, makanya kan lebih mudah. Tapi kalau di Indonesia kan
untungnya mungkin virusnya agak beda ya, tapi di Indonesia tuh tidak berkumpul, tidak berinteraksi secara fisik itu kan beda. Itu melawan DNA kita kalau saya bilang. Itu bencana. Iya, jadi nggak new normal, itu berarti nggak normal ini saya bilang. Lebaran aja kita nggak ketemu, nggak salam-salaman, itu kan itu jadi satu hal yang aneh gitu. Nah, lalu gimana tuh Mas kalau dengan situasi seperti itu, ruang terbuka publik kita gimana tuh yang udah kita bangun banyak ataupun yang belum kita bangun banyak? Ini kan bisa jadi justifikasi orang, udahlah nggak usah bangun taman lah, orang juga nggak boleh ngumpul-ngumpul kok. Gitu. Gimana Mas? Itu hal yang sangat mungkin terjadi ya. Kita lihat lah, sudah 2 bulan kan kita seperti ini dan kita belum tahu kapan berakhir, walaupun katanya sih udah boleh mudik ya. Tapi ya aku punya knowledge yang terbatas, tapi sebagai warga kota, sebagai pelari kota, tadi hanya ingin ini segera selesai dan kita bisa kembali lah dengan tadi DNA kita tadi gitu ya. Harusnya nggak ada beban. Tapi kita harus way forward juga. Kita bisa pakai momen ini begitu untuk untuk hal yang lebih baik di masa mendatang. Saya pikir sih nggak perlu berkecil hati ya. Bukan berarti kemudian responnya adalah kita nggak perlu lagi bikin infrastruktur urban health, tapi gimana kita bisa beradab. Saya kok membayangkan salah satu hal yang bisa kita dorong itu mungkin jalur sepeda, urban mobility gitu. Karena kita lihat di era pandemi ini kita nggak satu arahannya adalah nggak berkumpul di public transport. Ini tapi debatable ya. Tapi anyway, kita nggak berkumpul di public transport, KRL yang sangat padat atau MRT yang sangat padat begitu. Tapi mungkin kita bisa ganti ke personal transport tapi yang hijau. Artinya kita bisa gunakan sepeda sebagai moda transportasi. Tapi kalau kita kemudian bisa gunakan momen COVID ini untuk punya jalur sepeda yang baik, jalur sepeda yang serius ya, bukan hanya ngecat warna kuning dan ini jalur sepeda kan begitu. Kita punya infrastruktur sepeda yang baik, tentu itu ide yang harus kita coba sih. Copenhagen and skate dan lain sebagainya sudah berhasil, kenapa enggak sih kita coba? Dan mungkin lebih mudah untuk dicoba di kota yang kompleksitasnya relatif lebih ringan daripada metropolitan besar seperti Jakarta atau Surabaya. Jadi tolong Bapak di Cipta Karya mungkin bisalah dibuat di Semarang gitu ya. Iya, jadi kalau tantangannya menurut saya, jadi pertama lari, ini kita lagi bicara lari, itu adalah memberikan pengalaman ruang kepada kita. Bukan hanya kita sebagai planner, ketika ada banyak orang yang kangen dengan suasana lari, bukan hanya kangen ngumpulnya, tapi kangen dengan likuk-likuk alur-jalur larinya, itu kan memberikan pengalaman ruang buat masing-masing individu. Dan sebetulnya pengalaman ruang itu yang kemudian harus ditransformasikan dalam bentuk infrastruktur yang bisa memberikan pengalaman yang sama. Sehingga running is not about berapa kalori yang kita habiskan, tapi juga apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Kan kita udah tahu tuh ya kalau lari nih, oh nih macet nih, oh jam segini nih macet. Menurut saya lari itu adalah olahraga yang berpikir kan. Kita mau belok kanan atau belok kiri, kita kan oh gimana nih, oh nih sana tuh kayaknya ada ini, oh kita harus. Jadi pengalaman ruang itu dalam konteks lari itu sangat kuat. Pasti setiap orang yang berlari punya tempat lari favorit. Pastilah, sini. Dan itu menghasilkan satu pengalaman yang tersendiri yang mungkin bisa menjadi baik atau tidak menjadi baik manakala infrastrukturnya berubah gitu misalnya. Misalnya ketika tiba-tiba perkembangan kotanya sangat cepat, yang dulunya dia bisa jalan dengan tenang tiba-tiba banyak mobil parkir pinggir trotoar, itu kan menjadi pengalaman yang buruk ya.
Ya. Jadi nanti mungkin masyarakat sekarang dengan 5K-nya itu, tapi nanti mungkin kalau Semarang sudah sangat perkembangannya masif, lalu ada beberapa ruang-ruang publik yang diambil haknya. Ya. Nah itu kan lalu kan teringat pembicaraan kita di 2020, oh ya benar juga waktu itu kita enakan lari waktu tahun 2020 tuh, lebih apa. Itu sih menurut saya yang bisa kita kaitkan antara lari dengan pengalaman. Oke, thank you Mas Raka atas waktunya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lain kali. Tadi kita udah ngobrol juga sama Mas Agung, kita mau bikin program namanya Jejak Kota Jawa. Mantap. Nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.